Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 terdapat dua kota, yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kota Bandung dan Kota Cimahi merupakan hasil dari pemekaran daerah otonom baru yang memisahkan dari kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Bandung. Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan dan 153 kelurahan. Dari jumlah kelurahan tersebut, maka di Kota Bandung terdapat 5.334 TPS yang dipergunakan oleh 1.661.344 pemilih tetap untuk menyalurkan hak suaranya. Kota Cimahi terdapat 3 kecamatan serta 15 kelurahan dan 1.091 TPS untuk menampung 381.772 pemilih tetap. Dari jumlah keseluruhan Dapil Jawa Barat 1, maka terdapat 6.420 TPS yang tersebar, dengan jumlah pemilih sebanyak 2.043.116 pemilih tetap yang menyalurkan hak suaranya untuk memilih wakilnya di parlemen. Dengan jumlah pemilih tetap tersebut, maka Dapil Jawa Barat 1 mendapatkan alokasi kursi yang duduk di DPR sebanyak 7 kursi yang mewakili masyarakat Kota Bandung dan Kota Cimahi pada periode 2014-2019. Pemirsa, saat ini tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan Bapak Agung Budi Santoso dari Partai Demokrat yang turun ke daerah pemilihannya. Ingin tahu kegiatan Agung Budi Santoso di Dapil? Ikuti terus program Suara Dapil. Kali ini tim Suara Dapil berkesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan warga masyarakat Kota Cimahi. Dengan mengikuti semua kegiatan dari Bapak Agung Budi Santoso yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Mari pemirsa, kita ikuti langsung kondisi yang ada di lapangan. Tak hanya selalu rajin melihat dan menyerap aspirasi di Dapil setiap masa reses, yaitu masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang. Untuk menyerap aspirasi masyarakat, Agung Budi Santoso memiliki rumah aspirasi demi mendekatkan diri dengan masyarakat, baik menerima aspirasi maupun pengaduan masyarakat. Sebuah jembatan penghubung antara konstituen dan wakilnya di DPR RI yang tentu saja membawa dampak positif bagi warga masyarakat. Iya. Tempatnya Pak Presiden ada belum? Siap. Sudah ada. Wah, berapa rumah? Sudah. Banyak upaya, Pak. Harusnya begini nanti kita kerjakan, itu ada manfaatnya untuk masyarakat jadinya. Bukan cuma duduk di belakang meja, tapi kita bisa juga memberikan karya yang luar biasa untuk masyarakat. Kan kasihan ya. Mereka tidak mampu secara ekonomi untuk membangun rumahnya, tapi kalau nggak kita bantu mereka juga akan terus begitu. Jadi ini kerja kita semua, teman-teman. Saya juga mengucapkan terima kasih. Ya, teruskan ya, karena program ini program yang cukup baik. Nah, kawan-kawan, hari ini kita akan tinjau ke lokasi, ya, ke penerima BSPS. Kita lihat itu di sana. Ini ada tambahan untuk tenaga fasilitator. Nanti saya serahkan kepada Pak Kurdi untuk ditindaklanjuti. Tentunya kita juga mengawal. Dan nama-nama ini sudah usulan dari kita, Pak, ya, usulan dari kami untuk kita usulkan untuk bergabung dengan tim kita di Kota Cimahi ini untuk menuntaskan program BSPS. Ya. Mudah-mudahan kita selalu berdoa program BSPS ini selalu ada setiap tahunnya, ya. Kemudian menurut saya kita usulkan menurut Bapak RW, Ibu PKM, kita usulkan, kita cari rumah-rumah yang tidak layak, rumah-rumah yang tidak sehat, diusulkan
Itu aja Bu dari saya. Makasih. Sama-sama Ibu yang banyak-banyak terima kasih. Ya, tentunya dengan saya meninjau langsung, saya betul-betul bisa melihat langsung rumah-rumah yang akan mendapatkan program BSPS dan rumah-rumah yang telah mendapatkan BSPS. Tentunya data dari teman-teman BKM ini kan lengkap, mulai 0% sampai dengan 100% semua ada datanya. Nah, disitulah saya merasa bahwa saya bangga dan bahagia bahwa ternyata saya bisa berbuat untuk masyarakat di dapil saya. Saya bisa mengabdi kepada masyarakat yang telah menitipkan amanahnya kepada saya dalam bentuk saya bisa memberikan peningkatan kualitas rumah tinggal mereka. Sehingga harapan saya tentunya khususnya di Bandung Cimahi tidak ada lagi rumah-rumah yang tidak ada layak huni, tidak ada lagi rumah-rumah yang tidak sehat. Itu harapan saya. Semoga pemerintah pusat dalam hari ini adalah Kementerian PUPera itu selalu memberikan anggaran untuk program BSPS ini. Ya tentunya saya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Bandung Cimahi dan ini adalah salah satu dapil saya di Kota Cimahi. Dapil yang mengantar saya menjadi anggota DPR. Dan saya disumpah pada tanggal 1 Oktober 2014 bahwa saya wajib memperjuangkan aspirasi dapil. Ini yang saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya perbuat ini ada manfaatnya bagi masyarakat di dapil saya. Dan ini saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai anggota DPR untuk kembali ke dapil dan memperjuangkan dapilnya. Sehari berarti 5 ini berarti dapat 25 ribuan ya? Sehari ya? 27,5 ya? Sehari. Ini setiap hari ada apa ada liburnya? Ada liburnya, hari Minggu libur. Hari Minggu libur, berarti 25. Tergantung ada kiriman barangnya. Oh. Ini bahannya aci? Aci sama ikan, Pak. Oh. Iya. Dulu rumahnya dindingnya apa? Bilik? Bilik, Pak, udah roboh bisa. Udah mau roboh? Iya. Coba yang setengahnya yang belum di belakang ini. Oh iya. Tapi alhamdulillah udah tinggal juga, Pak. Iya. Iya. Bakal ngira nggak rumah ibu bagus kayak gini? Enggak sih sebelumnya. Enggak. Sebelumnya enggak. Nih rumah tadi seperti ini rumahnya nih. Iya, Pak. Tuh, bener kan rumah ibu itu ya? Dulunya begitu. Di sini bisa menghasilkan di sini aja untuk mendidik anak-anak kita, ya anak-anak ibu supaya menjadi generasi yang sehat, ya generasi yang bisa berkompetisi tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, ya karena sekarang kita mudah mau bekerja dimanapun mudah, ya kan artinya mau kerja di luar negeri pun bisa kan gitu. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan, kita kalah sehat, kalah pinter, tentunya tidak bisa bersaing. Ya, jadi tetap walaupun ibu tukang potong basreng, anaknya nggak boleh jadi tukang potong basreng, ya kan? Mudah-mudahan, Pak. Kudu sekolah. Saya anggota DPR Bu dari daerah pemilihan saya di sini di Kota Bandung, Kota Cimahi. Makasih sebelumnya. Ya, jadi ini adalah bentuk rasa sayang saya, rasa cinta saya, nyaah saya kepada masyarakat pemilih saya. Begitu ada program untuk masyarakat, ya kita bawa ke sini. Rumah-rumah yang nggak layak huni, yang tidak sehat, kita perbaiki. Terima kasih kepada Pak Agung yang telah membuat rumah saya menjadi bagus. Tadinya rumah saya berbentuk panggung, sekarang alhamdulillah rumah saya berbentuk tembok. Dan saya ucapkan semoga Pak Agung panjang umur, diberikan sukses selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibu merasa senang, merasa bahagia karena mungkin ya impian Ibu bisa terwujud gitu. Dan Ibu berterima kasih kepada Bapak Agung ya yang telah membantu menjadikan rumah Ibu seperti ini. Ya, karena Ibu pengen sekali, tapi karena kondisi ekonomi yang tidak mencukupi gitu ya. Alhamdulillah Ibu sekarang dapat bantuan dari Pak Agung. Ibu merasa ya senang gitu, berterima kasih sekali gitu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari Pak Agung akan menjadi Pak Agung menjadi sukses gitu, maju ke depannya gitu. Harapan Bapak mudah-mudahan Pak Agung ini mungkin untuk nanti bisa
jadi lagi anggota dewan dan memperhatikan lagi warga kami lah gitu, khususnya ya dan khususnya warga umumnya kelurahan Cipageran, karena kami selain mengurus di RW sendiri juga mengurus kelurahan Cipageran. Kebetulan kami dari Dinas Perumahan, Seksi Penataan Pengendalian Perumahan, secara tidak langsung mengawal bantuan stimulan perumahan swadaya ini. Alhamdulillah Kota Cimahi tiap tahun rutin mendapat bantuan rehab rutilahu dari program BSPS ini dari aspirasi. Jadi kita di sini teknisnya memverifikasi data yang sudah diberikan dari pusat untuk ditindaklanjuti ke proyeknya, ke proyek rehabilitasinya. Jadi begitu mendapat data langsung diverifikasi dan langsung dikembalikan lagi ke pusat untuk segera dieksekusi di lapangan. Kendalanya mungkin bantuan yang dari pusatnya itu kalau disesuaikan dengan jumlah rutilahu yang ada memang belum mencukupi. Jadi saya berharap ke depannya bantuannya mungkin bisa ditambah sehingga rumah-rumah tidak layak huni bisa cepat habis. Kami dari BKM, saya sebagai koordinator BKM Bina Warga Kelurahan Cipageran sangat bangga sekali dengan program dari Bapak Agung Budi Santoso telah melaksanakan program BSPS di Kelurahan Cipageran, dan alhamdulillah setelah ada bantuan dari beliau, rumah-rumah yang tadinya tidak sehat menjadi sehat, yang tadinya rumah panggung bilik menjadi permanen dan sehat. Cimahi yang adem dan segar ini kan membuat kita selalu ingin ada di sini gitu ya. Iya, betul. Selain kota yang adem dan segar ini, apa sih yang membuat Pak Agung itu rajin untuk mengunjungi dapil? Ya, jadi pertama memang ada kewajiban dari seluruh anggota DPR untuk kembali ke dapil, ya. Kembali ke dapil artinya kita mengunjungi daerah pemilihan kita dan bertemu dengan para konstituen kita, ya, yang tentunya mereka sudah memberikan amanah kepada kami, pada saya khususnya, untuk menjadi wakil mereka di DPR RI dari Dapil Jawa Barat 1 ini, Kota Bandung, Kota Cimahi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang senang, ya, bersilaturahmi dengan masyarakat pemilih saya, sekaligus untuk mengetahui kondisi yang ada di daerah ini. Jadi sambil kita berkunjung bersilaturahmi, saya juga akan menyerap aspirasi dari mereka, mendengarkan, ya. Saya belusuan ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke pinggiran kota untuk mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat di dapil saya. Tadi berbicara mengenai kondisi ya Pak ya, bagaimana dengan pola mappingnya sendiri, daerah mana saja yang kira-kira menurut Bapak wajib untuk dikunjungi gitu atau didahulukan untuk dikunjungi gitu Pak? Ya, jadi kami punya tim di sini ya yang bergerak ke masyarakat, selalu berkeliling menyerap aspirasi, dan kami juga ada rumah aspirasi di sini yang tujuannya adalah sebagai jembatan, ya, jembatan antara konstituen saya yang di dapil dengan saya yang di Jakarta, karena saya kan lebih sering ada di Jakarta. Nah, untuk mereka lebih mudah menyampaikan aspirasi mereka, kami buka rumah aspirasi sehingga mereka bisa dengan langsung menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Kemudian dari rumah aspirasi itu kita olah dan mereka sampaikan kepada saya. Kira-kira apa yang harus terjadi, yang harus kita carikan solusi untuk wilayah di Kota Cimahi dan Kota Bandung.
Nah setelah itu kita datang ke sini, saya tinjau langsung ke lapangan, langsung melihat mungkin gorong-gorong, mungkin yang banjir ya. Dan juga ada beberapa program dari pemerintah pusat yang bisa saya bawa kemari, diantaranya adalah BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan bedah rumah. Itu sangat bermanfaat untuk masyarakat di sini karena rumah tuh Pak yang dibedah untuk sampai saat ini dari Bapak mulai di sini. Ya dari sejak 2011 saya mengusulkan ini sampai dengan sekarang sudah ada 952 rumah yang kita bedah dan insya Allah nanti di tahun 2017 ini akan ada tambahan lagi 418 rumah yang kita bedah. Ya. Itu mendapatkan anggaran kan ya dari pemerintah, ya. Dari PUPera mungkin. Ya. Nah itu kalau boleh tahu berapa Pak kira-kira untuk yang dibedah rumah itu satu orangnya atau keluarganya dapat berapa? Ya, jadi memang anggaran itu dari pemerintah pusat karena ini ada program dari Kementerian PUPera. Ya, jadi bervariatif Mbak. Jadi kalau yang dikategorikan ada 3 kelas untuk kerusakan rumah itu, yang ringan, yang sedang dan yang berat. Jadi antara 7,5 juta sampai dengan 30 juta. Nah itu nanti yang memberikan nilai kepada rumah-rumah yang akan dibedah itu adalah pemerintah Kementerian PUPera dalam hal ini. Oke Pak, terus kira-kira apa aja nih Pak yang Bapak lakukan selama di Dapil dalam mendengarkan aspirasi warga gitu? Contoh pendekatannya seperti apa gitu? Ya. Selalu down to earth dengan masyarakat. Ya, jadi kebiasaan saya kalau ke Dapil selalu berkunjung ke masyarakat ya. Yang pertama saya meninjau program dari pemerintah pusat ya. Kemudian kita meninjau juga melihat program-program pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBN ya. Ketiga tentunya saya harus bersilaturahmi kepada masyarakat. Dalam hal ini mungkin saya bisa berkunjung atau silaturahmi dengan para tokoh-tokoh masyarakat di Kota Cimahi atau di Bandung, juga mungkin tokoh-tokoh agama. Pertama silaturahmi, kemudian kita kedua mendengarkan aspirasi dari beliau-beliau. Dan kemudian saya juga membina beberapa kegiatan di sini, ada olahraga, ada kesenian gitu ya. Dan ada juga yang sifatnya untuk penghijauan ya. Jadi memang banyak sekali kegiatan saya di Dapil ini. Kalau olahraga secara nasional mungkin belum ya, tapi saya punya pembinaan khusus yaitu Aspak Bahamas futsal itu sudah punya prestasi lah. Kemarin kalau tidak salah bertanding di Jakarta itu dapat nomor 3 kalau nggak salah itu. Dan seringkali juga bertanding di tempat-tempat lain. Alhamdulillah ya belum terlalu banyak prestasi, tapi alhamdulillah semakin hari semakin ada peningkatan. Dan satu lagi saya membina koperasi. Karena saya melihat bahwa koperasi ini kan soko guru perekonomian Indonesia dan masyarakat di sini di desa-desa di kampung-kampung sini masih ada beberapa yang terjerumus rentenir. Saya prihatin sekali. Tentunya rentenir kan bunganya sangat tinggi. Nah, kenapa kita tidak bina koperasi? Nah, kemudian saya bina satu koperasi yaitu koperasi warga Cimahi Mandiri. Dan alhamdulillah dengan pembinaan saya, dengan bimbingan saya dan juga dengan kerja keras teman-teman yang berkecimpung di bidang koperasi ini, alhamdulillah di tahun 2017 ini kita ranking 1, Mbak. Iya, seperti itu. Jadi iya, jadi olahraga iya, ekonomi iya, program kita juga kita laksanakan di sini. Nah, ini Pak, satu lagi Pak, kira-kira harapan Bapak apa gitu untuk warga sini gitu, Bapak sebagai wakil rakyat dari DPR RI, kira-kira berharap apa untuk masyarakat Kota Cimahi sendiri Pak? Ya, tentunya kami berharap bahwa masyarakat lebih mengerti tentang tugas-tugas kedewanan. Artinya saya pun juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tapi dengan bertemu masyarakat, dengan sedikit-sedikit saya memberikan pemahaman tentang tugas-tugas kedewanan, artinya mereka mengerti. Karena tugas politik itu kan tidak hanya saya berusukan ke Dapil, tapi dalam hal pilkada. Ya saya menerangkan bahwa Bapak tidak boleh atau Ibu tidak boleh golput. Pilkada ini maksudnya seperti ini karena kita ini era demokrasi dan demokrasi kita adalah diserahkan kepada rakyat untuk memilih calon-calon kepala daerahnya, calon anggota legislatifnya, mungkin juga sampai juga ke calon presiden nantinya, kan gitu. Nah, pendidikan ini perlu kita tanamkan agar mereka mengerti sehingga
praktek-praktek yang tidak baik dalam proses pilkada, dalam proses legislatif, dan dalam proses pemilihan presiden tidak terjadi. Itu yang ingin saya tamankan pada mereka, kepada masyarakat Bandung dan Cimahi, agar mereka harus mengerti juga apa itu politik. Oke, yaudah oke, itu aja nih Pak ya. atas wawancaranya hari ini ya. Terima kasih Mbak.